الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat berapa? 78 nih ya. Dari ini kemarin. 7. Kalau cetakan anak. Masih masalah apa itu? Syubhat dalam masalah hamlul mujmal alal mufassal. Baik, ini di zaman salaf enggak ada pembahasan macam ini. Tapi apa ketika Hizbiyun, ketika Mubtadi'ah mulai menampilkan prinsip yang tampak bagus macam ini di masa-masa sekitar tahun 500-an itu, maka ini pun dibahas oleh para ulama masa itu. Kemudian juga yang diperbaharui zaman sekarang oleh Hizbiyun, maka ulama pun memperbaharui pembahasan lagi. Baik, dan ini masih pembahasan dari siapa? Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala. Masih menukilkan ucapan Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat. Syatibi sekitar tahun 700-an. Dia sezaman Syekhul Islam. Baik. Sampai pada ucapan beliau, yaitu ucapan Asy-Syatibi, walidzalika kanal anbiya'u alaihimus salam fi ar-rutbatil quswa min hadzal makna. Oleh karena itulah maka para nabi itu ada tingkatan yang tertinggi dari makna ini, yaitu ucapan dan perbuatan para nabi itu pasti saling menjelaskan, saling menguatkan, saling mendukung dan seterusnya, bukan kontradiksi. Wa kanal muttabi'una lahum asyaddat tibaan. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka itu sangat mengikuti para nabi. Wa ajra ala tariqati tasdiqi bima yaqulun. Dan mereka yang tadi asyadda ittibaan wa ajra. Dan mereka yang lebih memperjalankan kaidah ini, kaidah pembenaran terhadap apa yang diucapkan oleh para rasul. Berjalan di atas metode pembenaran, bukan malah seperti metodenya ahli kalam yang banyak meragukan kalam Rasul. Ila anqal, sampai pada ucapan beliau, intinya adalah kalam maksum ini kalaupun tampak kontradiksi, kita yakin ada takwilnya untuk boleh dijamakkan. Sampai pada ucapan beliau, fattabibu idza akhbaraka bi anna hadzal mutanawal summun fala taqrabhu. Maka seorang dokter kalau dia telah mengabarkan kepadamu bahwasanya makanan yang engkau ambil ini adalah racun, maka jangan engkau dekati dia. Jangan kita saya nggak percayalah. Coba dulu. Sila kalau mau coba. Tapi kita tahu kalau dia adalah dokter yang layak terpercaya dan telah terbukti ini dan itu, memang dia yang adalah orang yang mahir dan pakar, maka kita percaya. Baik, pada dokter aja untuk urusan duniawi kita percaya. Kenapa dalam masalah agama yang ini adalah kalam Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah, kita tidak percaya? Tentunya ini bukan sesuatu yang beradab dan bukan sesuatu yang adil. Bahkan yang lebih bagus lagi yang disebutkan oleh sebagian masyayikh kita itu, kalau kita naik kapal terbang, jarang kita tahu pilotnya siapa dan orangnya bagaimana. Kita belum pernah mencoba, dia jujur enggak. Tapi kenapa kita percaya, kita tenang, enak tidur, enggak tahu dibawa kemana. Baik. Sementara Allah memperkenalkan dirinya dan memperkenalkan nabinya dan banyak bukti tentang kejujuran Allah dan Rasul. Kenapa kita justru ragu ketika dibawa ke sana, ketika diperlakukan begini, kita ragu, jangan-jangan Allah enggak lagi memberikan saya kesehatan, tidak lagi Allah akan mampu memberikan saya anak atau mau memberikan saya keturunan, atau saya enggak yakin sudah Allah Ta'ala akan memberikan saya kekayaan setelah ini. Nah, ini adalah tidak adil sama sekali. Kepada makhluk yang tidak maksum saja kita percaya. Kenapa? Kepada zat yang tidak pernah berdusta dan juga rasulnya, makhluk yang maksum, kita justru merasa ragu. Ini adalah tidak adil. Maka bagus yang disebutkan oleh Asy-Syatibi di sini. Kalau dokter memang dia adalah dokter dan dia mengabari ini racun, maka jangan dekati. Summa akhadha fi tanawulihi dunaka. Kemudian masalahnya adalah dokter ini dia mulai mengambil makanan tadi. Bukan memberikan padamu, tapi dia sendiri memakannya. Au amaraka bi akli ta'amin au dawain li'illatin bik. Atau dia memerintahkan dirimu untuk memakan suatu makanan atau memakan suatu obat dengan penyakit yang ada pada dirimu, bihi misliha, yang semisal itu. Summa lam yastamilhu ma'ahtiyajihi ilaih. Kemudian dia sendiri tidak mempergunakan obat tadi padahal dia perlu pada obat itu. Dalla hadza ala khalalin fil ikhbar. Maka ini menunjukkan adanya cacat di dalam berita tadi. Kalau tabib mungkin kita ragukan kalau terbukti memang dia pernah keliru dan sebagainya.
Tapi hukum asalnya tabib adalah dipercaya. Cuma ketika dia mengatakan ini racun, tahu-tahu dia meminumnya, jelas apa? Akan timbul qadah di dalam hati kita. Ini tabibnya lupa atau apa? Jangan-jangan dia lupa. Atau iya dia salah pegang itu. Karena apa? Dia bukan orang maksum. Adapun kalau yang maksum, maka boleh kita takwil. Tetapi apa? Yang tidak maksum, maka apa? Jelas ini akan menimbulkan keraguan. Tapi bukan berarti langsung kita tuduh dokternya gini. Tapi kita tanya dulu. Tapi selama dia bukan orang maksum, yang namanya qadah itu ada. Terbentuk apa? Terbentuk kecurigaan dalam hati atau keraguan. Kenapa dokter seperti ini? Paling tidak apa? Ada keraguan seperti itu, lalu kita tanya. Mungkin, oh ya saya lupa, tersilap pula. Wah, salah sendiri nanti sudah. Atau apa? Oh enggak, saya begini. Saya tahu untuk Anda ini penyakit, karena Anda sendiri sakit. Tapi apa? Untuk yang saya, karena saya sudah makan sum, terutama adalah sum dakar, yaitu apa itu namanya, bawang putih yang jantan, memang ini adalah obat segala racun. Ini saya sudah tahu, ini memang percobaan saya dan saya biasa. Yang penting apa? Kita tanya dulu. Tapi apa? Selama dia bukan orang maksum, yang namanya qadah itu ada di dalam hati kita. Ada keraguan, kenapa begini? Tidak perlu ditakwil, tapi apa? Tinggal ditanya baik-baik. Kemudian apa? Au fi fahmil khabar, atau mungkin ada cacat di dalam pemahaman terhadap berita tadi. Falam tatoma'innan nafsu ila qabuli qaulih, maka jiwa tidak akan merasa tentram untuk menerima ucapan dia. Wa qad qala ta'ala, dalam keadaan Allah Ta'ala telah berfirman, Ata'murunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan dalam keadaan kalian melupakan diri kalian sendiri? Sementara kalian selalu membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Maka kenapa kalian tidak berakal? Padahal siapa yang diajak bicara? Bani Israel yang telah diberi kitab suci. Jadi mereka adalah para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka memang ulama secara umum Bani Israel. Tapi walaupun mereka ulama, walaupun derajatnya setinggi itu, mereka bukan orang maksum. Ketika mereka ada kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, bukan Allah mengatakan kepada orang yang mengetahui itu, takwilkan kalam ulama, dia lebih tahu tentang keadaan diri sendiri. Enggak, bahkan apa? Allah Ta'ala mengingkari. Karena hamzahnya di sini adalah apa? Adalah soalun ingkari. Dan akhir ayat menunjukkan memang ini adalah kesalahan pada akal si alim tadi. Kenapa kalian tidak berakal? Menunjukkan apa? Selama dia bukan maksum, walaupun ilmunya sangat tinggi, kalau ada kontradiksi, maka ini memang apa? Tidak perlu ditakwil. Salah kita katakan ini salah. Kalau memang terbukti salah tentunya. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Ini menunjukkan apa? Yang bukan maksum, walaupun keimanan setinggi apapun, maka apa? Kesalahan itu tidak perlu ditakwil. Kita katakan salah-salah. Tinggal apa? Kita tanyakan, kenapa Anda berbuat macam ini? Jelas ini salah. Maka mungkin dia akan, oh saya lupa, atau saya tidak tahu, atau saya dipaksa. Tinggal lihat alasannya. Qal wa yakhtumu hadzal ma'na al-wafa'u wa yakhtumu hadzal ma'na al-wafa'a bil ahd wa sidqal wa'd. Al-wafa'u bil ahd wa sidqal wa'd. Makna ini digunakan untuk apa? Masalah apa ini namanya? Yaitu penunaian perjanjian atau pembenaran janji, yaitu jujurnya di dalam janji. Ketika orang-orang ahli kitab ternyata menyelisihi janji, maka terkena ayat-ayat tadi. Allah Ta'ala minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaih. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang mereka itu jujur di dalam apa yang mereka janjikan kepada Allah. Baik, ini menunjukkan apa? Harus ada kesesuaian antara janji dengan prakteknya, antara ucapan dan perbuatan. Baik. Wa fi dhiddih, dan juga kebalikannya, wa minhum man ahadallah. Di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Ahada, membuat perjanjian. La in atana min fadlihi lanasaddaqan. Pasti kalau Allah mendatangkan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, kami pasti akan bersedekah. Walanakunanna minas sholihin, dan pastilah kami itu termasuk dari orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Manakala Allah telah mendatangkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka bersikap pelit, bersikap kedekut terhadap karunia tadi. Watawallau, dan mereka berpaling. Wahum mu'ridun, dalam keadaan mereka berpaling. Ini sama aja ya. Tawallau dan apa itu? A'radu, sama berpaling. Qultu Yahya An-Najmi rahimahullah, wa inna hadha takhalluf alladhi dammahu Allahu fi ahwalin nas.
Sikap tertinggal yang dicela oleh Allah di dalam keadaan-keadaan manusia, tertinggal antara apa? Antara ucapan dengan perbuatan itu tidak sesuai. Yamna'u hamla mutlaqi kalamihim ala muqayyidih. Ini menghalangi dibawanya kalam mereka yang mutlak kepada apa? Kepada pembatasannya. Kalam saya umum, yaitu apa? Kita harus berbaik sangka pada semua orang. Tapi apa? Lihat sehari-hari saya ini cuma apa? Saya ini cuma setia pada salafiyun. Ini nggak boleh. Ketika salah, kita katakan keliru. Walaupun engkau mengatakan kalimat yang bagus-bagus, tapi ketika itu dalam rangka untuk membela ahlul batil, maka apa? Kita katakan engkau keliru. Tayyib. Kenapa? Memang kalam manusia seringkali kontradiksi, maka apa? Tidak boleh disamakan dengan kalam Rasul yang tidak tidak mengalami kesalahan. Tayyib. Wa mujmalihi ala mufassalih. Menghalangi kita untuk membawa yang masih global kepada yang terperinci. Walihada qala fil masdaril madhkur, oleh karena itulah siapa tadi Asy-Syatibi berkata di dalam sumber yang disebutkan itu muka surat Al-Muwafaqat muka surat yang ke-86, tapi yang disebutkan oleh beliau adalah apa? Jilid yang keempat. Fa'tabir fi sidqi mutabaqatal fi'li wal qaul. Maka nilailah kejujuran seseorang itu dari apa? Kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Adapun kalau Rasul nggak boleh. Beliau melarang ini tapi praktek itu berarti apa? Rasul nggak jujur. Enggak. Beliau jujur dalam segalanya, tetapi apa? Ini wahyu Allah untuk menunjukkan larangannya tadi tidak sampai haram, tapi makruh misalkan. Dan seterusnya. Tapi untuk yang bukan maksum, maka kita katakan ini adalah apa? Ketidaksesuaian. Berarti apa? Mungkin lupa atau memang sengaja dusta dan sebagainya. Wa hadha huwa haqiqatus sidqi 'indal ulama'il amilin. Dan inilah hakikat kejujuran menurut para ulama yang memang punya amalan, bukan ulama yang cuma tahu teori. Namanya kejujuran adalah ini, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Wallahul musta'an. Fa hakadha idza akhbaral 'alimu bi anna hadha wajib wa hadha muharram. Demikian pula apabila seorang alim mengabarkan yang ini wajib, yang itu haram. Fa inna ma yuridu ala kulli mukallafin wa annahu wahidun minhum. Jelas dia hanyalah menginginkan apa? Ini wajib untuk setiap mukallaf dan saya termasuk dari mukallaf. Haram terhadap setiap mukallaf dan saya juga termasuk di situ. Fa in wafaqa suddiq. Harusnya suddiq ya di sini ya. Kalau memang dia sesuai antara apa ucapan dia dengan prakteknya, maka dia dibenarkan, dihukumi sebagai orang yang jujur. Wa in khalaf kudzib. Harusnya gitu ya. Bukan kadzab. Kecuali kalau ada takwil yang panjang. Kadzdzaba fi'luhu qaulah nanti. Tapi dohirnya adalah apa? Kudzib. Kalau ternyata dia menyelisihi, maka apa? Dia dituduh dusta. Baik, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau, ucapan dari apa? Ibrahim At-Taimi. Apa itu? Lau aratu qauli wa fi'li la khasyitu an akuna mukadzdzaba. Mukadzdzab itu dari kudzib. Seandainya saya sodorkan ucapan saya ke perbuatan saya, saya takut saya ini dinilai pendusta. Baik, jadi dohirnya adalah apa? Suddik dan kudzib. Wallahu a'lam. Baik, summa qal, kemudian beliau mengatakan, dohirnya adalah apa? Imam Syatibi, wa minal adillati annal muntasiba lin-nasi fi bayaniddin. Dan termasuk dalil yang menjelaskan, yang menunjukkan bahwasanya orang yang memposisikan dirinya di hadapan orang-orang untuk apa? Menjelaskan agama, yaitu apa? Sebagai pengajar atau sebagai hakim atau sebagai mungkin apa? Mufti dan sebagainya. Tanassabalahum biqaulihi wa fi'lih, maka dia akan menyodorkan di hadapan orang-orang ucapan dia dan perbuatan dia. Makanya apa? Hati-hati, perbuatan orang alim juga akan dicontoh oleh orang-orang, dijadikan sebagai alasan nanti. Fakadzalikal waris, demikian pula orang yang mewarisi. Labudda ayyakuma maqamal maurus. Dia harus menduduki posisi orang yang diwarisi. Iya. Wa illa lam yakun warisan alal haqiqah. Karena jika tidak demikian, pada hakikatnya dia bukan pewaris, yaitu apa? Para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah. Para ulama warasatul anbiya bukan masalah ilmu saja, tapi juga apa? Tugas-tugas wadhifah. Dan juga apa? Keutamaan dan juga ujian-ujian. Tayyib. Maka mereka juga harus apa? Mengamalkan apa yang diajarkan. Tayyib. Wa syara'a fi bayani dzalik. Asy-Syatibi kemudian mulai menjelaskan tentang masalah itu ila an qala fi safhah 88 sampai pada ucapan beliau di muka surat 88, walihadza tusta'dhamu syar'an zillatul alim. Oleh karena itulah secara syariat ketergelinciran orang alim itu dinilai besar. Karena apa? Zillatul alim, zillatul alam. Sebagaimana yang disebutkan oleh apa?
oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm. Ketergelinciran orang alim ini akan menyebabkan ketergelinciran alam. Berapa banyak nanti orang tersesat karena mencontoh si alim ini. Makanya dinilai besar, bukan satu orang dia ini. Nilai hakikatnya. Wa tasiru saghiratuhu kabirah, dan jadilah dosa kecil dia itu merupakan apa? Dosa besar. Dari sisi apa? Karena dia jadi teladan. Min haitsu kanat aqwaluhu wa af'aluhu jariyatan fil adati ala majrul iqtida. Karena secara tradisi, ucapan-ucapan dia dan perbuatan-perbuatan dia itu akan apa? Menduduki pola iqtida, yaitu memang keteladanan. Makanya kalau mufti itu sampai salah, maka apa? Banyak orang yang nanti akan apa? Meneladani dia. Kita susah payah menyebutkan dalil dari alif sampai iya, atau kalau ada huruf lain pun kita datangkan. Kamu siapa? Kamu bukan mufti. Udah cukup gitu aja. Nggak ada dalil apapun, cukup diruntuhkan dengan apa? Semata-mata kamu bukan mufti, mufti begini. Baik, ini bahayanya. Dan di dalam apa itu iktisam, beliau juga bicara panjang lebar tentang masalah apa? Masalah bid'ah disebabkan karena keteladanan orang alim. Salah di dalam apa? Di dalam memberikan contoh. Fa idza zalla humilat zillatuhu anhu qaulan kanat au fi'la. Maka apabila dia tergelincir, ketergelincirannya nanti akan dibawa oleh orang-orang, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Li'annahu mawdu'un manaron yuhtada bih, karena orang alim itu diletakkan sebagai menara yang diteladani. Di mana-mana dia jadi apa? Jadi tolak ukur, di mana-mana dia ditunjuk dengan jari. Oh, Syekh fulan gitu, atau alim fulan gitu, mufti fulan gitu. Kami ikut saja, dan seterusnya. Baik, walaupun apa? Jelas orang awam itu nggak adil sama sekali. Susah cari keadilan dari orang awam. Yang baik-baik nggak ditiru. Ya, ketika jelek nggak ditiru. Ini orang awam memang macam itu. Baik, ila anqal, sampai pada ucapan beliau, wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, salasun yahdimanad din. Ada 3 perkara yang akan meruntuhkan agama. Zillatu alim, ketergelinciran orang alim. Wajidalu munafikin bil Quran. Perdebatan yang dilakukan orang munafik dengan Quran. Nah, orang yang tertipu, dia akan tertipu. Orang yang jahil akan tertipu. Oh, dia pakai dalil. Beliau membawakan ayat ini, ayat itu. Padahal apa? Ini munafik saja. Wa a'immatun mudhillun, para pemimpin yang menyesatkan. Baik. Sanad-sanadnya disebutkan sebagiannya oleh apa? Oleh Abu Nuaim Al-Asbahani di dalam kitab beliau apa itu? Al-Hilyah, dan boleh dihasankan dengan apa? Beberapa syawahid. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.